Oh, dari penggalan terakhir tadi, si Max Havelaar ini nampaknya seorang humanis ya. Iya, Humanis. humanis. Nah, saya baca kemarin atau tadi malam itu esainya Wiratmo Sukito. Sukito ya. Dia menyinggung ini, apa dampak Max Havelaar ini. Salah satunya terhadap manifest kebudayaan, terhadap humanisme. Dia menyejajarkan dengan misalnya Romo Mangunwijaya. Lalu dikomentarinya juga ketika orang-orang membicarakan Pram gitu. Pram mengaku memang sangat terinspirasi. Sangat selain Steinbeck. Tentu saja komentar Wiratmo Sukito sebagai seorang PSI. Bukan? Dia kan berseberangan dengan Pram ya. Enggak, Pram itu sebenarnya tidak luar biasa karya-karyanya sebenarnya. Menjadi luar biasa karena label pilihan politiknya saja, Lekra gitu. Jadi dia lebih menyoroti soal ini. Terus soal pilihan kenapa sih Multatuli atau Deus Deger ini memilih jalan sastra? Nah, itu tadi. Itu kaitannya dengan manifesto ini. sosialis. Bukan. Wiratmo itu tapi apa tadi? Manikebu tadi ya. Manikebu lahirnya jauh sebelum. Enggak, itu loh, dia menghubungkan sebenarnya ini menunjukkan bahwa kalau kebudayaan itu tidak bisa di bawah politik. Sebagaimana Orde Lama Soekarno yang meletakkan politik itu panglima gitu. Jadi ini itu menunjukkan nggak bisa Refleksinya. Iya. Ya. Jadi saya kira menghubungkan itu menarik Wiratmo Sukito. Tapi dua hal yang mungkin sama posisi benar ya. Yang dengan kacamata realisme sosialis dan dengan Lekra dan kacamata Pram ya, Multatuli sudah sangat bisa ditafsir sangat orang-orang itu semperan kiri jalan ya. Jadi bisa aja tergantung tafsirannya. Saya kira karena secara kalau kita lihat betul-betul ya dia semangat liberal ya, semangat Luther yang tadi. Sah-sah aja ya, semua penafsir bisa beda dengan melegitimasi atau mungkin meyakinkan, dan mungkin selama logikanya bisa masuk akal nggak masalah. Tapi yang jelas kita harus melihat kembali supaya objektif era di mana karya itu lahir, mempengaruhi zamannya, dan kemudian si tokoh seperti apa dan apa yang sebenarnya batas-batas yang dia sampaikan. Dia tidak ada semangat untuk memerdekakan ini ya dari wilayah seperti itu ya. Kalau perdebatan soal itu jadi nggak selesai Lekra Manikebu nih sama-sama jalan politik aja sih sebenarnya, bro. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jalan supi yang paling aman itu saya kira. Yang paling terkumpatan dia alamin. Jadi sama aja itu yang kasus si Saman Nursi. Saman itu. Iya, Saman. Itu juga dibilang kan karena dia tidak alim kan. Makanya susah hidupnya. Karena tidak sering ini. Kadang gereja. Kalau dilihat secara hitam putih tadi yang disampaikan Bang Ben tadi bahwa di novel ini itu kan penulis itu menghadirkan dirinya dalam dua karakter ya, tokoh. Satu sebagai drugstopper yang menyebalkan, antagonisnya lah ya, anti puisi dan itu mungkin merepresentasikan pandangan yang positivistik dan materialisme gitu. Sedangkan seorang humanis Max Havelaar berada di Hindia Belanda menyuarakan pembebasan, menyuarakan ketidakadilan di sana dan seterusnya. Itu kan seperti dia menghadirkan dua posisi nilai. Kalau direfleksikan secara mentalitas mungkin itu juga menggambarkan bangsa kita sekarang juga mewarisi dua nilai itu. Di satu sisi materialisme, di satu sisi juga spiritualisme. Kalau dari sisi dialektika si Drogstopper ini satu tesisnya lalu dilawankan dengan Max Havelaar. Nah sekarang ini menjadi tesis atau sintetisnya masyarakat sekarang itu menjadi kabur, nggak jelas. Atau dua nilai itu saling berganti-gantian.
dan itu menguntungkan barangkali. Iya. Satu sisi kita materialistis, satu sisi kita spiritual dan seterusnya. Daya lenting ya. Saya kira solusinya satu saja tuh, baca buku Manusia Paradoks. Ya. Oh iya, benar. Betul. Bangsa Eropa, mereka mempunyai rentang waktu yang jauh membentuk masyarakatnya menjadi masyarakat literer, masyarakat pembaca, masyarakat. Jadi mereka punya rentang waktu yang jauh sebelum kemudian di-attack oleh teknologi audiovisual. Jadi sebelum mereka di-attack oleh televisi, radio, mereka sudah membentuk masyarakat pembaca. Beda dengan Indonesia. Melompat. Gitu. Ya, Indonesia ketika masyarakatnya mapan di literer itu ketika tahun 60-70-an. Sebelum benar-benar mapan menjadi masyarakat pembaca, kita sudah di-attack oleh televisi. Jadi kita nggak terbentuk masyarakat pembacanya, lalu menjadi masyarakat penonton. Jadi disitulah kenapa ada perbedaan kita dengan Eropa dalam memahami literasi. Jadi mungkin gimana itu, Pak? Terserah kita. Ini diskusi yang luar biasa dan kita harus akhiri karena sudah hampir pukul 12. Terima kasih banyak kepada sejarawan muda kita. Mudah-mudahan sumurnya selalu berisi. Bisa kita timbal lagi kapan-kapan ya. Ya, kita udah Bang Ben ya. Bang Ben ya. Oke, sepakat Bang Ben ya. Baik. Baik, terima kasih. Bulan yang akan datang kita akan bertemu lagi di sesi keempat dengan menampilkan Bang Ben. Ada mandak ini Saya saran kalau malas baca novelnya bisa nonton filmnya, di download dia filenya di di YouTube ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Insya Allah ini banyak manfaatnya bagi mereka yang sedang belajar macam-macam. Cukup sampai di sini, kita lanjutkan lagi diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.